Sudah siap ya? Ya pasti. Kita buka dengan doa, tangan di depan dada, mata dipejamkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Lindungi kami Tuhan. Agar hari ini kami dapat belajar dengan lancar. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita mau belajar tematik lagi. Hari ini kita masih belajar tentang puisi. Ya, nanti anak-anak bukan hanya membaca, tetapi membuat. Ayo, siapa yang bisa buat puisi? Pasti bisa, namanya bantu oleh orang tua. Kemudian selain membuat puisi, hari ini kita juga masih belajar berhitung, belajar menggambar, tentang kerjasama. Nah, nanti diperhatikan ya videonya ya. Ya anak-anak, kita buka ya buku pengalamanku tema 5. Wah, ini sudah mau habis ini bukunya. Ya, dibuka. Kita buka halaman 185. Yuk, 185. Yuk, kita buka bersama-sama, kita mau baca. Ada bacaan ini. Yuk, kita baca yuk. Pertama kali memiliki adik juga pengalaman yang berkesan. Kehadiran adik bayi disambut baik seluruh keluarga. Adik bayi yang mungil dan lucu disayangi semua orang. Mutiara, kakak Udin, menceritakan pengalamannya saat Udin baru lahir. Ia menuliskan sebuah puisi untuk adiknya. Ia membacakan puisinya di depan kelas. Nih, ini puisinya Mutiara untuk Udin yang masih kecil nih. Judulnya Adikku Sayang. Adikku, selamat datang ke dunia. Kakak akan selalu menjaga. Adik yang lucu, cepatlah besar. Kita akan bermain bersama. Nah, itu adalah puisinya Mutiara untuk Udin. Nah, sekarang kita jawab yuk pertanyaannya bersama-sama. Kalian perhatikan saja, tidak usah ditulis, tapi nanti kalian membuat puisinya. Ya, kita perhatikan dulu ya. Nomor 1. Apakah judul puisi yang ditulis Mutiara? Apa tadi judulnya? Adikku sayang. Ya, pinter. Lalu yang nomor 2, mengapa ia menulis puisi itu? Karena apa? Karena dia sangat menyayangi adiknya. Adiknya baru lahir, dia baru mempunyai adik baru. Nah, nomor 3, puisi itu bercerita tentang siapa? Bercerita tentang siapa itu? Bercerita tentang Udin, boleh. Bercerita tentang adiknya Mutiara, boleh. Nah, sekarang nomor 4. Menurut pendapatmu, bagaimana perasaan Mutiara saat menulis puisi itu? Bagaimana perasaannya? Senang ya pasti ya punya adik baru. Nah, anak-anak, sekarang tugas kalian adalah membuat puisi. Di sini sudah disediakan kotak, tapi nanti kalian tulis di buku tulis tematik. Nah, ditulis di buku tulis tematik, kalian membuat puisi tentang pengalaman yang berkesan selama kalian sampai saat ini, dari kalian kecil sampai saat ini, apa yang berkesan? Misalnya karena disayang oleh ibu, atau dibelikan hadiah oleh ayah, atau mendapat adik baru yang mempunyai adik, atau seperti Mutiara ya, atau apa? Karena sekolah, karena sudah sekolah, karena sudah bisa bermain bersama teman, atau bahkan kalian
bersyukur punya sahabat misalnya. Nah, kalian boleh tuliskan puisinya. Nah, itu tugas yang pertama, membuat puisi. Yuk, sebelum membuat puisi kita lanjutkan dulu belajarnya. Di bawahnya ini di halaman 187 ini ada cerita lagi ini. Yuk kita baca ya. Sejak kelahiran Udin, suasana rumah Mutiara menjadi lebih meriah. Kesibukan bertambah karena kebutuhan Udin yang masih bayi. Semua anggota keluarga bekerja sama di rumah. Saat ibu sibuk menidurkan Udin, Mutiara tidak ribut. Mutiara membereskan mainan sendiri. Ayah membantu membuatkan makanan untuk keluarga. Nah, mereka sangat bekerja sama ketika Udin itu lahir kan. Udin harus membutuhkan perhatian lebih dari ibu. Nah, ayahnya terus Mutiara juga membantu pekerjaannya dengan membereskan mainan, dengan tidak ribut, dengan baik, bersikap baik, itu sudah sangat membantu. Nah, anak-anak ini lihat gambarnya ini di halaman 188 dibalik. Ini adalah contoh gambar. Nah, ini ibu sedang menidurkan Udin, si Mutiara membereskan mainannya sendiri, sudah mandiri dia. Nah, ini ayah membantu untuk menyiapkan makanan. Dan tidak selalu harus ibu yang menyiapkan makanan, tapi ayah juga bisa karena ibu sedang bersama Udin menidurkan Udin. Nah, sekarang kita baca yuk. Nih, tentang kerjasama kita membaca. Kerjasama di rumah bermanfaat bagi seluruh anggota keluarga. Kerjasama membuat pekerjaan rumah lebih ringan. Dengan bekerja sama, seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Bekerja sama menambah kasih sayang antar anggota keluarga. Apakah keluargamu senang melakukan kerjasama? Apa saja kegiatan kerjasama yang keluargamu lakukan? Nah, anak-anak, tugas yang kedua adalah kalian diminta untuk menuliskan contoh kerjasama yang dilakukan di keluargamu. Nah, ini seperti ini. Kalian di tengah, kalian membuat rumah, gambar rumah kecil saja, tidak usah besar-besar. Digambar kecil saja rumah kecil, rumah kalian, lalu diberi cabang 4 begini. Nah, kalau misalnya kalian kalian tidak bisa menggambar, tidak usah digambar, tidak apa-apa. Tapi dituliskan apa saja yang kerjasama apa saja, kegiatan kerjasama apa saja yang dilakukan oleh keluargamu. Misalnya ini rumahnya Dayu ini. Membersihkan rumah misalnya, lalu apa kegiatan kerjasama lain, menjaga adik misalnya atau apa, kalian tuliskan ya sampai 4 ini, 4 kegiatan gitu ya. Itu tugas yang kedua adalah menuliskan kegiatan kerjasama di anggota keluargamu. Nah, sekarang kita mau lihat. Nih, ada bacaan lagi sedikit ini. Yuk kita baca yuk. Udin memiliki kebutuhan yang berbeda dari kakak. Udin membutuhkan baju kecil yang nyaman. Udin butuh popok. Udin juga butuh selimut. Nah, karena masih kecil ya Udin ya, karena masih bayi. Nah, ini. Hari ini ibu dan ayah mengajak Mutiara berbelanja kebutuhan Udin. Ayah berjanji Mutiara juga akan dibelikan pakaian baru. Mutiara senang sekali. Nah, tidak hanya Udin tapi Mutiara juga mendapatkan pakaian baru. Nah, ini anak-anak lihat, mereka sedang berbelanja nih. Mereka sedang berbelanja keperluannya Udin dan kakak Mutiara. Nah, anak-anak,
Yuk sekarang kita lihat ini sudah ada cerita lagi nih tentang Mutiara dan Udin lagi. Yuk di halaman 191. Yuk dilihat yuk, kita baca ya. Mutiara sudah memiliki banyak pakaian. Udin belum punya banyak pakaian. Saat berbelanja, ayah dan ibu membelikan lebih banyak pakaian untuk Udin. Mutiara tidak iri. Mutiara membantu memilihkan baju lucu untuk Udin. Baju baru Udin sudah selesai dicuci. Ibu akan memasukkan baju-baju Udin ke lemari. Udin belum memiliki lemari sendiri. Baju Udin disimpan di lemari Mutiara. Ibu menghitung. Ada 10 baju Udin. Baju Mutiara ada 30. Berapa banyak semua baju yang ibu simpan di lemari Mutiara? Coba dihitung. Tadi Udin ada 10, Mutiara ada 30. Berarti ada berapa? Ya pinter, 40. Ya semuanya dimasukkan di lemarinya Mutiara karena Udin belum punya lemari sendiri. Baik ya kakak Mutiara ya. Nah bisa berbagi dengan adiknya. Nah ini adalah tugas yang ketiga. Ini ada contoh ini di halaman 192 ada contoh ini bajunya Udin, ini bajunya Mutiara. Nah ini bajunya Udin tadi ada 10, bajunya Mutiara ada 30. Berarti semuanya ada 40. Nah anak-anak, nanti kalian tugasnya adalah menggambar baju. Tapi bajunya terserah kalian, mau bajunya seperti apa, mau diwarnain warna apa, terserah kalian. Tapi ingat, jumlahnya sesuai dengan yang ada di penjumlahan ini. Nah, kalau misalnya kalian berkegiatan di sekolah, kalian bisa menggunting-gunting. Tapi karena masih di rumah, ini kita menggambar saja ya. Nah, menggambar ini nanti digambar baju sebanyak 15, lalu di sini sebanyak 12. Hasilnya berapa semuanya? Digambar di sini bajunya. Gitu ya anak-anak ya. Ada 1 2, 3, 4. Ada 4 soal. Itu tugas hari ini. Ada 3. Tadi yang pertama membuat puisi. Lalu yang kedua adalah menggambar rumah dan juga menuliskan kegiatan kerjasama bersama anggota keluarga di rumah. Lalu yang ketiga adalah menggambar baju sesuai dengan angkanya dan juga penjumlahannya. Begitu ya anak-anak ya. Dikerjakan dengan baik, tidak boleh rewel ya. Dikerjakan dengan semangat.